awal mula kesurupan itu dari magnetisme. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena sama orang-orang yang berinteraksi ada namanya kabel energi yang terjalin. Nah, disitulah mulai menarik kenegatifan. Kalau misalnya di lingkungan situ ada kebetulan mungkin kesadaran yang rendah, emosi yang penuh kemarahan, ngumpul kayak law of attraction tapi negatif. Ngumpul tek 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 tek, ini membesar. Akhirnya orang yang lain tuh merasa terdorong untuk meluap emosinya. Nanti gitu itu. Nah, ketika ada yang sensitif banget terus teriak kayak semacam histeria, kaget kan yang lain. Nah, kaget ini filter tadi hilang, bung, langsung nama-nama yang di dunia perhantuan itu kalau disebut ada frekuensinya. Gitu. Ada frekuensinya ada. Misal apa? Pocong gitu, Mas. Iya, kalau disebut ada itu. Mungkin contohnya kayak misalkan kita bilang kuntilanak misalnya gitu. Nah, kalau kita sebut-sebut terus ada itu. Ada itu bukan karena tersugesti, tapi kalimat itu sudah terekam di alam semesta, di kesadaran kolektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan Obrolan Santai. Nah, Om, kali ini kita kedatangan tamu spesial juga, yaitu ada Mas Dodi. Halo. Jadi teman-teman, Mas Dodi ini yaitu adalah founder ya. Iya. Founder dari Ultimate Japanese Magnetism. Ultimate Japanese Magnetism. Oke. Dan tahu nggak sih, ini nih udah dikenal sama profesional di 28 negara, 29 ya, kurang lebih 29 lah sama Indonesia. Sama Indonesia dan di benua-benua lain juga dikenal ya. Iya, betul. Oke, teman-teman kepo kan pasti apa sih sebenarnya keilmuan magnetisme ini, coba bisa diceritakan? Iya, Mas. jadi kalau secara garis besar, magnetisme adalah suatu teknik untuk mengakses, menarik, menyerap, memprogram, dan menggunakan berbagai jenis energi halus yang ada di alam semesta untuk berbagai tujuan. Baik itu untuk penyembuhan, fisik maupun psikis, juga untuk membooster bisnis, negosiasi, mempermudah negosiasi, dan juga menarik simpati publik, menarik simpati perorangan juga. Kalau bahasa Indonesia bahasa sininya pengasihan lah gitu. Nah, semua itu ternyata secara teknis ada caranya. Dan itu bisa diaplikasikan dengan mudah kalau kita tahu caranya. Gitu. Dan magnetisme ini kalau yang asli itu benar-benar bisa dirasakan di sistem syaraf kita. Jadi nggak cuma sekedar, ya banyak ya orang percaya magic, percaya energi, tapi dia sendiri nggak tahu ini sebenarnya sudah ada atau belum ya. Ya udah percaya aja gitu kan, seringan seperti itu kan. Nah, sebetulnya kalau magnetisme yang asli itu kalau dilatih dengan benar, kita bisa merasakan energi yang datang di sistem syaraf kita. Itu. Nah, model pelatihannya itu seperti apa tuh? Model pelatihannya biasanya kalau di Indonesia saya 2 hari, kalau di dunia internasional saya 3-4 hari. Karena kan kalau orang barat sukanya lebih detail, kalau orang Indonesia sukanya kan singkat-singkat aja lah, to the point aja gitu. Nah, dalam 2 hari itu ada 2 tahap besar yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengupgrade sistem energi tubuh manusia. Jadi pada dasarnya setiap manusia memang sudah ada potensi untuk mengakses energi dan menyerap energinya sudah ada, tetapi hanya terbatas. Nah, ini yang kita upgrade itu di hari pertama, dan yang di hari kedua baru bagaimana cara menggunakannya setelah di-upgrade itu. Jadi secara singkatnya, di hari pertama adalah mempersiapkan bagaimana kita mengakses dan menyerap energi, bagaimana kita mendapatkan energi tersebut, dan di hari kedua baru kita fokus pada bagaimana nih setelah sudah bisa untuk menyerap, cara makainya gimana nih. Gitu. Nah, itu cara makainya gimana tuh? Ya dengan ini, yang jelas perpaduan dari doa, mantra yang berdasarkan pemahaman yang lebih logis gitu. Dalam arti gini, setiap doa atau mantra kita anggap sebenarnya kan selama ini hanya kepercayaan saja.
Tapi di pengetahuan yang semakin maju akhirnya dipahami bahwa setiap suara, setiap doa atau mantra mengandung suara, dan setiap suara mengandung vibrasi, frekuensi dan harmoni. Ya, jadi dengan kita menata kata-kata tertentu dan menyebutnya dengan cara tertentu, dengan teknik pernafasan tertentu, daya magnetis kita aktif dan akan mengkonversi kata-kata kita menjadi energi. Oke. Jadi apakah itu orang-orang yang sudah belajar nih tadi tuh ya, selama 2 hari itu, apakah itu pasti udah valid, dia bisa merasakan atau dengan izin Tuhan? Dengan izin Tuhan. Secara keseluruhan sih dari 100% peserta 95% merasakan. Yang sisanya membutuhkan waktu. Dan ini dulu juga saya juga penasaran kenapa kok ada yang lebih merasakan, ada yang enggak. Setelah saya telusuri banget, saya penasaran nih, ada murid yang peka banget. Saya tanya tanggal lahirnya berapa. Terus yang kurang peka juga saya cek nih tanggal lahirnya berapa. Ternyata orang yang peka dan orang yang kurang peka itu hampir selalu memiliki angka-angka yang hampir mirip. Dan saya sadari ternyata setiap angka itu mengandung frekuensi. Jadi ada frekuensi yang membuat orang itu lebih sadar energi di luar mereka, dan ada frekuensi yang membuat orang hanya menyadari energinya sendiri. Gitu. Oke. Berarti itu sebelumnya untuk dari angka-angka itu tadi tuh ya, angka tanggal lahir dan lain-lain, itu berarti Mas Dodi sendiri yang cari tahu atau apakah udah ada? Sebetulnya angka-angka itu sudah ada, kan kita sudah pernah dengar nama istilah numerologi ya. Nah, numerologinya Pitagoras itu terutama. Pitagoras yang menemukan rumus segitiga matematika itu. Nah, beliau selain menemukan rumus segitiga, beliau juga menemukan rumus frekuensi energi yang mempengaruhi karakter dasar manusia, bahkan sebelum adanya edukasi dari orang lain. Jadi setiap orang lahir tuh memang sudah punya power sendiri-sendiri, bawaan dasar sendiri-sendiri. Orang yang sangat percaya energi biasanya cenderung karena angka-angka yang mempengaruhinya. Angka-angka ini sebenarnya frekuensi, jadi ada frekuensi planet-planet gitu. Nah, angka-angka yang mempengaruhi frekuensi seseorang ini membuat dia lebih menyadari energi di sekitarnya atau malah tidak menyadari energi di sekitarnya. Ini yang membuat akhirnya ada orang terbagi dua, orang yang percaya adanya hal-hal yang sifatnya halus, ada yang tidak percaya. Mereka sebenarnya kalau karena apa? Masalahnya mereka itu hanya menyandarkan pada dirinya sendiri permasalahannya, yang nggak percaya itu. Dianggapnya saya nggak pernah merasakan kok. Padahal kalau misalnya seseorang itu mencoba meneliti satu persatu, karena kebetulan saya kan murid kan banyak, jadi saya amatin satu persatu. Oh, ternyata orang itu beda-beda. Memang ada yang bisa merasakan, ada yang butuh waktu untuk merasakan. Tapi pasti itu semuanya bisa? Iya, pada dasarnya bisa. Saya bisa bilang sekitar 90-95% itu merasakan. Hanya perbedaannya merasakan itu dominan atau merasakannya samar. Gitu aja. Itu kalau untuk kinerja aja Mas, cara kerja atau prosesnya magnetis itu seperti apa Mas? Magnetis itu kan pada dasarnya gini, setiap manusia kalau berdasarkan pengobatan timur, ilmu pengobatan timur itu membutuhkan energi yang disebut prana. Dan karena hal ini Tuhan melengkapi tubuh kita. Ini berdasarkan kitab kuno ya, kitab Wali Songo. Saya pernah membaca cari-cari artikelnya gitu. Nah, berdasarkan kitab kuno Wali Songo, setiap manusia ini karena membutuhkan prana tersebut, Tuhan melengkapi kita dengan alat untuk menyerap energi yang dinamakan lapisan tubuh magnet. Nah, hanya saja lapisan tubuh magnet yang dimiliki orang pada umumnya, ini semua orang, jadi nggak usah belajar magnetisme, dia lahir sudah ada lapisan tubuh magnet ini. Hanya saja bagi orang-orang yang yang khusus ingin memberdayakan ini, itu ada cara-cara tertentu untuk meningkatkan kadar magnet energinya, sehingga bukan hanya untuk sekedar bertahan hidup. Jadi sebenarnya lapisan tubuh magnet itu diberikan Tuhan pada dasarnya cuma dalam setelan standar, di mana dia hanya bisa menyerap energi dengan pelan. Ibaratnya internet 2G lah gitu.
Nah, ketika seseorang ingin menggunakan energi di luar untuk sekedar bertahan hidup, dia harus meningkatkan lapisan tubuh magnetnya. Sehingga dengan meningkatkan lapisan tubuh magnetnya, dia bisa menyerap energi lebih cepat. Atau kalau misalnya tidak meningkatkan lapisan tubuh magnetnya, akhirnya dia kalau ingin mempelajari hal-hal yang berbau metafisika, memakan waktu yang lama sekali. Karena downloadnya lambat. Jadi kalau misalnya nih, nggak mungkin dong cuma 2 hari bisa menyerap energi sekuat itu atau tenaga dalam sempurna itu misalnya, karena dia melihatnya nggak mungkin dong download 1 giga dalam setengah hari, pasti itu butuh berhari-hari. Kalau dia bandingin sama internet yang lambat banget zaman dulu, 200 mega saja bisa 48 jam gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Dia membandingkannya dengan pengalaman dia yang seperti itu. Itu karena dia magnetnya terbatas sehingga downloadnya lambat. Tapi ketika daya magnetisnya di-upgrade, maka kecepatannya bisa dari 2G ke 5G atau bahkan 10G. Yang tadinya mungkin butuh berhari-hari, mungkin bisa dalam setengah jam atau bahkan 15 menit. Seperti itu perumpamaannya, seperti itu. Kalau magnetiknya mungkin nanti biar teman-teman nggak salah arti ya. Itu beda. Ini magnet energi. Magnet ya. energi. Ini Ya. takutnya kan mungkin itu batu magnet. Iya, betul. Apa magnet yang itu yang besi berani gitu. Iya, sebenarnya itu Kan. ya, yang buat nempel di kulkas itu. Nempel, Bukan ya? Iya. Bukan. Walaupun dulu tokoh magnetisme Iya. dunia Franz Anton Mesmer, Iya. pertama kali dia mempraktekkan magnetis itu dia bawa magnet selalu kemana-mana. Oh. Iya. Tarik menarik gitu. Iya, ya? tarik menarik itu untuk ya keyakinannya dia. Iya. Hanya saja suatu ketika magnetnya ini ketinggalan. Ternyata dia tetap sakti gitu. Nah, sejak itu dia sadar magnetnya bukan dari batu Betul, itu, betul. tapi dari lapisan tubuh magnet itu. Kalau ini Mas Dodi ya, kalau bioelektromagnetik itu dari tubuh orangnya berarti. Iya kan, apa namanya, daya magnetis itu dari tubuh orang itu. Iya. Dan memang kan kalau secara ilmiah, jantung dan otak kita juga memiliki gelombang elektromagnetik. Ini di baterai ya Mas, berarti Jantung itu kita ya? dan otak kita itu? secara ilmiahnya memang memiliki gelombang elektromagnetik gitu. Iya. Walaupun bukan seperti mesin atau alat apa gitu, tetapi ada, potensi itu memang ada. Makanya kalau kita ketemu orang, terus orang itu happy atau nggak happy, kadang-kadang kita ikut merasa, karena resonansi dari detak jantungnya orang itu lama-lama mempengaruhi detak jantung kita, yang akhirnya kita bisa merasakan kalau kita lagi nggak sibuk. Nah, Iya. kalau kita lagi sibuk, kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita nggak sadar tentang orang lain apa suasana yang di sekitar kita. Tapi ketika kita relax, kita online secara energi. Oh. Nah, ketika kita online secara energi dan ada detak jantung yang baik atau tidak baik, dia sedih, dia senang, itu kadang seringkali terasa di kita. Itu ya bahasa ilmiahnya resonansi. Kesetrum. Kayak itu loh, kayak apa tuh? Kayak jam bandul tuh. Iya. Kalau dicoba di Google kan ada tuh. Jadi diletakkan di berjejer gitu. Pertamanya itu acak gitu ya. Iya. Ada yang kesana, ada yang kesana. Tapi setelah beberapa waktu Ikuti iramannya, ritmiknya ya Mas ya. Dan ini juga yang menjelaskan juga teori di psikologi, untuk mengetahui seseorang kita bisa lihat dari 5 teman terdekatnya. Bukan dari sisi ide pemikiran saja, tapi vibe-nya, rasanya, energinya itu sama. Gitu. Jadi apa ya? Jadi semuanya itu emang butuh ini ya, Mas, butuh diteliti juga gitu ya. Maksudnya Iya, sebenarnya saya jadi men-sharingkan magnetisme ini bukan hanya sekedar hobi jelas, itu saya memang dari dulu kesukaannya terhadap energi tinggi sekali, tapi juga demi kemanusiaan. Jadi banyak orang yang merasa dirinya punya masalah psikologis yang berat, atau bahkan didiagnosa misalnya seperti bipolar. Memang bisa bipolar dengan mungkin karena ada kondisi lain di tubuhnya. Bipolar tuh perasaannya tiba-tiba dari A sampai Z, tiba-tiba baik banget moodnya, tiba-tiba
ngedrop banget. Nah, tapi hal-hal seperti ini juga bisa dipengaruhi karena orang itu sangat sensitif energi dan dia berpindah dari tempat yang satu atau ke tempat yang lain, ketemu orang yang berbeda, menyentuh benda yang berbeda, dia itu bisa berubah-ubah. Dan ini bukan gila dan bukan masalah, tetapi dia hanya terlalu peka saja. Nah, tujuan saya berbagi magnetisme ini mengajak peserta untuk merasakan sendiri tiba-tiba kepala berat, punggung berat, kadang ada yang seperti menjalar, ada hawa ngantuk, ada hawa apa yang tiba-tiba semangat sekali. Nah, dan ini berbagai varian energi ini kita latih di kelas. Nah, setelah mereka menyadari, akhirnya mereka tahu ketika ada sesuatu yang nggak beres tuh kesadarannya jadi aktif. Oh, ternyata ini belum tentu sekedar perasaan saya aja, tapi ada energi-energi yang mungkin perlu dibenahi. Gitu. Itu berarti ada contoh-contoh kasus atau penerapan magnetisme di keseharian gitu, Mas ya? Iya, ada. Misalnya seperti apa, Mas? Dalam hubungan percintaan misalnya. Oh, ini mungkin nanti juga maaf ya, Mas Dodi. Mungkin juga ada penjelasan ilmunya tentang pelet gitu ya. Iya, ini yang baru Mas saya bilang. Iya, atau penglaris apa tuh namanya? Itu bukan pengasihan. Itu Ya, bagaimana Mas proses? Jadi kalau secara energi dua orang bisa saling jatuh cinta itu hanya ketika terjadi pertukaran energi cinta. Jadi orang bisa saling mencintai hanya ketika terjadi pertukaran energi cinta, rasa yang kuat dari sini ke jantung, karena rasa itu kan pusatnya di jantung. Rasa yang kuat ini sampai ke jantung orangnya. Dan orang tersebut juga membalasnya ke jantung kita. Nah, yang terekam itu akhirnya membuat daya saling tarik menarik. Dan rusaknya hubungan percintaan yang sudah baik juga sama. Salah satunya marah atau emosi, yang satu mungkin karena emosi juga ada gengsi atau apa, merespon dengan hal yang sama. Akhirnya pertukaran energi cinta tadinya menjadi pertukaran energi yang emosi negatif. Oh, kalau salah satunya misal salah satu marah, salah satu tetap cinta, akan tersalur ya, Mas? Kalau tetap sabar, tidak merespon dengan yang sama, cenderung akhirnya nggak terjadi saling. Nggak konslet gitu ya? Iya, enggak. Gitu. Jadi bisa mereda lagi. Iya. Tapi begitu yang satu begini, yang satu begini, konslet ya? Iya, di situ. Nah, kalau yang satu cinta, yang satunya bodo amat gimana itu? Nah, dengan magnetisme sebetulnya walaupun kurang etis, ada cara-cara di mana kalau kita terampil caranya bisalah minimal diselaraskan. Nah, setelah diselaraskan tentunya juga tetap disesuaikan dengan komunikasi yang baik. Ya semuanya sama, cuma energinya ini secara energi, faktor energinya nggak ada masalah. Gitu. Jadi kan hubungan itu kan suatu dalam hal apapun ya, bukan cuma hubungan percintaan ya, selalu ada beberapa faktor. Salah satu faktornya energi. Nah, dari sisi energinya kita bisa bikin nggak ada masalah. Gitu. Walaupun nanti kan ada faktor komunikasi, ada faktor obrolan, ada apa, tapi faktor energinya nggak ada masalah. Sama misalnya untuk menunjang keberhasilan, bukan berarti kayak pesugihan ya tiba-tiba ini gitu, tapi bisa yang namanya energi itu. Jadi gini, keberhasilan itu rumusnya adalah energi positif plus mindset positif plus ilmu pengetahuan plus strategi plus action, ada 5 gitu. Nah, kalau yang ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan, strategi dan action ini bisa dipelajari secara tinggal belajar aja gitu. Nah, yang tidak disadari adalah 2 faktor lain yang belum tentu sama. Makanya orang belajar ilmu yang sama belum tentu hasilnya sama. Benar. Karena energinya dan mindsetnya ini beda. Nah, kenapa kok mindset juga penting? Karena medan energi selalu mengikuti pikiran. Jadi energi yang sudah dimiliki itu bentuknya akan mengikuti bagaimana pola pikirnya orang itu. Gitu. Berarti itu modelnya nanti kayak sekarang tuh ya, Mas, law of attraction itu ya, hukum tarik menarik gitu. Ya, itu ada kaitannya juga dengan itu. Oh. Ada kaitannya juga dengan itu. Ini nih, Mas, aku sih masih kepo tadi ya, masalah suatu kayak hubungan tadi gitu lah. Misalkan nih, energi atau
kekuatan magnetisme itu hanya bisa tersalur lewat kata atau komunikasi atau ada hal lain? Oh, justru malah seringnya bukan dari kata-kata hanya sebagian saja. Rasa yang sangat kuat aja bisa sampai ke orang. Contoh sederhana, ketika ini contoh sederhana energi itu ada ya. Iya. Ketika kita atau seseorang dilihatin dari belakang, tapi kita tidak ada cermin, tidak ada suara yang kita dengar, tapi kita merasa risih, apaan sih ini. Pas kita lihat ternyata teman kita ngeliatin dari jauh, tapi kita nggak lihat loh, kita nggak ada cermin, nggak ada suara, nggak ada clue di mana kita akhirnya mengerti kalau ada seseorang. Tapi kadang-kadang kita bisa rasakan, terasa risih, apa sih ini, siapa sih, akhirnya gini. Nah itu kenapa? Karena ketika teman kita ngeliatin kita, walaupun nggak ada cermin, nggak ada suara dan sebagainya, tapi ada hukum alam semesta yang bekerja tanpa disadari, yaitu energy flows where attention goes. Energi mengalir ketika atensi diberikan. Nah, teman kita kan memperhatikan kita. Nah, akhirnya dia tanpa sengaja memberikan energinya ke kita. Dan itu diterima oleh lapisan tubuh kita. Dari lapisan tubuh kita diteruskan ke sistem saraf kita, walaupun halus sekali. Nah, ini yang akhirnya dirasakan oleh kita sebagai suatu sinyal. Kayaknya dia ngeliatin gue. Gitu. Aku kepo sih, ada kepo lagi sebenarnya. Jadi kan kadang ya Mas, ada nih orang-orang yang fanatik nih. Kayak misalkan aku gitu, aku suka sama idol Jihyo gitu misalkan ya. Itu bisa nggak sih aku menarik rasanya itu gitu sama idol atau sama siapa? Kalau gitu? sama idol kan kita nggak kenal. Kita harus kenal, karena harus ada ketika rasa itu ditarik, diselaraskan, itu sudah ada database di sana orang itu, ada database-nya. Makanya kalau paling nggak jadi krunya, nah itu mungkin. Atau gini nih, kan banyak, coba buktikan kalau memang bisa apa di ini. Kalau misalnya terjadi apa ya, mau cerita ada misalnya supirnya seorang direktur gitu misalnya, ternyata diam-diam istrinya malah sama supirnya. Itu banyak tuh orang-orang desa yang bawa pengasihan lapor, dia kan santai cuma nemenin bosnya ini sambil main-main mantra atau apa, malah kecantol sama supirnya. Banyak loh itu. Itu membuktikan bahwa ada sesuatu. Tapi apa kayak gitu mau disiarkan? Saya pakai Smart Laser gitu kan enggak gitu. Itu. Jadi hal seperti itu tetap ada seninya, ada caranya untuk supaya pas. Tapi bukan berarti nggak ada. Ada. Ya dasarnya dari itu tadi yang diliatin tadi terasa. Asal udah kenal, ada komunikasi terjalin. Belum kenal memang ada juga sih potensinya. Misalnya ngirimin ke orang yang belum kenal, tapi ya bagaimana caranya sempat berinteraksi setelahnya, sehingga dia punya rasa kayaknya kok asik ini orang, akhirnya terjadi perkenalan gitu. Jadi ada logikanya kan, ada seninya, karena sebenarnya kan itu cuma perpanjangan dari komunikasi. Oke, jadi energi itu akhirnya bisa tersalur. Iya, jangankan untuk membuat cinta, untuk membuat orgasme dari jauh aja bisa kok. Dan itu biasanya malah nggak kenal dulu. Kalau zaman-zaman SMP itu saya dan teman-teman tuh sering dapet tuh bacaan-bacaan gitu tuh pakai cabe. Oh, ada mantranya ya? Iya. Nah itu salah satu bentuk penyimpangan magnetisme sebenarnya. Penyimpangannya menyeramkan sekali. Tapi ada itu. Dan itu ya hiburan kita zaman SMP lah ya. Wireless Mas. Wireless ya. Enggak, cuma sebenarnya ya itu kenakalan anak-anak lah ya. Tapi setelahnya saya justru merenungi, ternyata fenomena itu nyata ya, gitu. Kalau ini tadi kan kaitannya sama individual ya Mas. Kalau misal itu diterapkan di politik, di bisnis yang besar. Oh iya bisa, jelas bisa. Dulu kan ceritanya kan misalnya, misalnya contoh yang paling nyata lah ya, Bung Karno lah zaman dulu. Iya. Dia sampai disukai banyak orang luar biasa. Sampai sekarang kalau di masyarakat desa tuh masih ditempel foto, iya. Itu beliau luar biasa, itu daya magnetisnya, daya tariknya itu itu dibangun ya? Itu bukan sesuatu yang natural, itu sesuatu yang dibangun. Pak Harto juga itu sesuatu yang dibangun. Dan memang di zaman dulu, terutama zamannya Bung Karno, itu ada yang seniornya lagi yang merupakan kakaknya R.A. Kartini, Sosro Kartono. Nah, beliau bisa dibilang bapak magnetisme Indonesia. Oh, yang beliau bisa polyglot juga ya Mas ya?
Iya, dan juga Bahasa. apa tuh namanya? Beliau ini kan dulu kerja sebagai wartawan PBB atau apa. Iya. Lalu ada anaknya orang PBB atau apa yang sakit keras. Nah dia itu apa namanya? Diobatin sama dokter nggak sembuh-sembuh, sama Sosro Kartono dialiri energi. Dan ternyata tiba-tiba sembuh anak itu. Dan terus setelah itu disampaikan sama rekan-rekan PBB itu bahwa dia punya daya magnetis yang tinggi. Dan beliau terus disarankan untuk sekolah mesmerisme di Perancis. Cuma akhirnya beliau kecewa karena ceritanya dulu setelah beliau boleh sekolah mesmerisme itu, beliau nggak boleh bertanya karena dia bukan kedokteran, bukan jurusan kedokteran. Jadi bolehnya cuma boleh nonton aja. Akhirnya beliau di suatu waktu dia memilih pulang dan membuka klinik di Bandung. Lupa tuh namanya apa tuh. Jadi emang ada ya tokoh di Indonesia juga, maksudnya orang-orang yang berpengaruh ternyata dibalik segala pengaruhnya, kekuatannya dan lain-lain itu juga ada unsur energi magnetismenya. Iya. Dan Sosro Kartono ini dulu dia ngajar sebagai guru, kalau nggak salah di artikel tuh. Dia itu ngajar satu sekolah dengan Pak Karno sebelum jadi presiden. Zaman sekolahan Belanda atau apa gitu. Dan mereka sepertinya memiliki satu pemahaman yang sama tentang daya magnetis itu. Nah, kalau daya magnetisme ini ada nggak sih kaitannya sama hipnoterapi atau hipnosis atau hipnotis gitu? Ya, Apa perbedaannya? kalau dulu kan awal mulanya kan Mesmer ini tahun 1800-an menemukan yang namanya animal magnetism, bahwa diri kita memiliki daya magnet energi tadi itu. Hanya saja ketika itu ditentang oleh ada yang jealous sebenarnya di zaman Mesmer itu di Perancis, dari pihak kerajaan Perancis, Raja Louis XVI itu ada yang jealous, dan mereka juga menemukan bahwa ada teknik yang mirip Mesmer tapi nggak pakai energi, yang akhirnya di kemudian hari dikembangkan menjadi hipnotis dan hipnoterapi itu. Dulu Mesmer ini sempat di-ban, dianggap hanya sekedar dramatisasi, sebenarnya nggak pakai energi, cuma pakai sugesti, begitu. Hanya saja ketika sudah hipnoterapi sudah perkembangannya luar biasa di luar negeri, terutama di Barat, akhirnya mereka sadar banyak hal-hal yang dilakukan oleh Mesmer ternyata tidak bisa dilakukan oleh sekedar hipnotis modern. Mungkin teman-teman yang belum tahu Mesmer itu siapa sih sebenarnya? Franz Anton Mesmer ini seorang dokter dari Wina, Austria, yang katanya aslinya sih Jerman gitu. Dan dia berpraktek di Perancis. Dan dia mengembangkan sebuah teknik yang namanya animal magnetism, yang akhirnya lebih terkenal dengan nama mesmerisme, namanya dia sendiri. Dan dia mengobati orang itu dengan menyalurkan daya magnetisnya ke orang, dan ketika itu disalurkan orang bisa yang cuma ada yang goyang-goyang, ada yang jatuh, ada yang trans, dan agak sedikit mirip histeria dan kesurupan. Dan fenomena Mesmer ini sangat fenomenal sekali sampai akhirnya jadi istilah. Kalau misalnya ada film bagus atau pertunjukan bagus, mesmerizing. Nah, itu dari kata Franz Anton Mesmer. Kan ada kan kalau nonton apa gitu kan, mesmerizing gitu. Berarti dia filmnya bagus banget gitu, sangat memukau gitu sampai orang terpaku. Tadi Mesmer itu ke arah hipnosis juga ya? Atau hipnotis juga? Ya, jadi Mesmer itu saya meneliti dari ada salah satu buku
kuno namanya Baboningita Primbon. Di situ menjelaskan bahwa hipnotisme dan magnetisme itu dua hal yang sama sekali tidak bisa disamakan. Hipnotisme itu mempengaruhi dari pikiran ke sistem syaraf, sedangkan magnetisme itu mempengaruhi sistem syaraf dulu baru ke pikiran. Seperti itu kebalikannya. Dan ada ahli hipnotis modern yang sangat terkenal. Beliau bernama Ormond McGill. Ormond McGill ini mengatakan, Ormond McGill ini adalah penasehat utama NGH, National Guild of Hypnotists, lembaga hipnosis paling besar dunia, yang mengatakan bahwa ada dua cara dalam mempengaruhi bawah sadar orang lain. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan fisiologis, yaitu menggunakan pendekatan fisik melalui energi atau magnetisme atau mesmerism. Dan yang kedua, menggunakan pendekatan psikologis melalui sugesti seperti yang dilakukan oleh hipnoterapi modern. Dan dia mengatakan for the most powerful result, both of them should be combined. Untuk hasil terbaik, kedua hal tersebut harus dikombinasikan karena akan membuat Anda menjadi master hipnotis. Nah, ini jadi yang magnetisme ini memang antara ada dan tiada, tapi akan mempengaruhi kualitas hipnotis orang itu. Ibaratnya kayak baterainya lah. Gitu. Ya. Berarti kalau di apa ini Mas? Metode ini atau istilah ini tuh bisa dilogika atau dia ilmiah ya Mas sebenarnya? Begini, kalau misalnya ilmiah itu kan dia tuntutannya kan dari A sampai Z. Ya. Cuma yang bisa saya katakan dari apa yang saya kembangkan ini, fenomena ilmiahnya ada walaupun dimulai dari yang tidak 100% ilmiah. Misalnya baca mantra atau gitu. Karena gini, ada dua hal yang pernah terjadi yang saya alami di kelas saya. Salah satunya adalah dokter bedah aktif. Beliau juga hipnoterapis yang penasaran apa yang terjadi ketika orang dimagnetis. Sama nggak dengan orang di hipnoterapi? Dan sama nggak sama orang dibius gitu. Nah, akhirnya beliau membawa alat yang namanya Connox untuk mengukur gelombang otak. Ternyata orang yang sangat sensitif terhadap energi ketika dimagnetis, dia bisa gelombang otaknya lebih rendah daripada gelombang otak yang sedang tidur. Jadi hampir kayak koma. Ini terjadi betul dan itu kan alat, nggak bisa bohong gitu. Kalau cuma tersugesti atau apa kan nggak bisa, misalnya cuma acting atau apa kan nggak bisa begitu. Itu satu. Yang kedua, salah satu peserta saya juga, Pak Has. Nah, beliau di tahun 2021 menjabat sebagai Kepala Farmasi Rumah Sakit Polri. Tapi ini bukan mewakili lembaga ya, beliau sendiri ingin tahu gitu. Nah, beliau mengetes dengan alat yang namanya heart rate variability. Dan ditemukan ternyata ketika seseorang dimagnetis, saraf simpatik dan parasimpatiknya seimbang. Nah, ini fenomenanya ada, walaupun diawali dengan proses yang tidak sepenuhnya ilmiah. Cuma sebenarnya kalau mau dibilang ilmiah juga. Kenapa? Karena setiap kata-kata, doa, dan mantra itu mengandung suara, dan setiap suara mengandung vibrasi, frekuensi, dan harmoni. Dan itu ada banyak penelitian yang kalau kita bisa cek tuh, dua penelitian yang paling nyata tentang hal ini adalah ketika seseorang menaruh pasir di sebuah besi, lalu besinya dikasih getaran berapa hertz, dia itu pasir itu membentuk pola-pola. Nanti bisa dicek lah di Google kalau bagi yang penasaran. Kata kuncinya pasir dan vibrasi. Itu pasirnya bisa membentuk pola-pola dengan diganti disetel saja. Itu satu. Yang kedua, penelitiannya Masaru Emoto. Kata-kata yang diucapkan ke air itu bisa merubah molekul dari air tersebut. Walaupun ini juga ada yang pro dan kontra, tapi pada faktanya saya memang di kelas itu selain ketika saya melakukan inisiasi, yang saya lakukan adalah membaca mantra-mantra tertentu, lalu setelah menghasilkan energinya saya salurkan ke air. Dan air itu diminum peserta, caranya seperti itu. Dan ini merubah vibrasi dari peserta. Karena kan 75% tubuh manusia kan air. Gitu, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari situ ya, dari proses awal sampai akhirnya sebenarnya ilmiah, minimal sesuai dengan yang dijelaskan di fisika kuantum.
minimal gitu. Minimal ya. Walaupun bukan yang misalnya fisika benar-benar fisika gitu ya. Mungkin masih pro kontra, tapi minimal ada lah hal yang berdasarkan logika. Oke, beda ya. Nah, ini kan tadi kita ngomong tentang politik ya Mas ya. Iya. Kalau di masa lampau kan kita kalau ngelihat lukisan atau apa tentang raja-raja Jawa ya. Iya. Bahkan beliau ini kan sudah mangkat gitu ya. Iya. Tapi daya tarik pesonanya kita ngeliat lukisan aja itu luar biasa itu Mas. Nah mungkin apakah raja-raja dulu tentunya kan kalau kita kenal kan entah itu Prabu Brawijaya, Prabu Siliwangi, Kesultanan atau Kesultanan yang ada sekarang gitu ya, wilayah itu kan kita ketahui bahwa beliau-beliau ini juga melakukan tirakat atau semedi. Iya. Apa itu juga bisa membangkitkan Mas? Oh ya, justru akarnya dari sana. Dari sana Karena apa yang saya ya? kembangkan kan dasarnya dari ilmu-ilmu Jawa itu. Oh, sehingga namanya tadi Ultimate Javanese Magnetism. Oh, itu perpaduan antara ilmu yang magnetisme barat tadi. Jadi gini nih, ada sebuah cerita. Kenapa kok ini bisa sampai akhirnya ke luar negeri yang kaitannya dengan energi-energi ini tadi. Dan terkait dengan yang tadi Om Ho tanyakan tentang raja-raja itu. Jadi pada perkembangannya para hipnoterapis modern ini menyadari di zaman ini ya, komunitas-komunitas hipnoterapi modern ini menyadari bahwa ada sesuatu yang dilakukan Mesmer yang berbeda dengan hipnotis modern. Nah, mereka lalu berusaha berlomba-lomba mencari caranya Mesmer melakukan itu gimana. Tapi yang banyak tercatat hanyalah cara Mesmer mentransfer energi. Cara menghimpun energinya itu miss di situ. Sehingga mereka tidak bisa menghasilkan efek yang sama dengan Mesmer. Gitu. Nah, saat itu saya juga mencari. Itu tahun 2000-an lah. Saya juga mencari. Tapi kebetulan saya pernah belajar ilmu-ilmu Jawa. Ketika saya membaca tadi bukunya Ormond McGill mengatakan ada dua cara dalam mempengaruhi bawah sadar orang. Yang pertama dengan energi dan yang satunya dengan sugesti. Saya merasakan mendapatkan konfirmasi. Dan akhirnya saya praktekkan cara itu. Tapi ketika saya pertama kali mempraktekkan itu ke klien-klien awal saya tuh ngerasa lemes banget. Habis menerapi itu rasanya lemas sekali. Akhirnya saya merasa ini pasti ada yang miss nih, masih ada yang kurang gitu. Akhirnya saya cari-cari lagi dan saya menemukan buku kedua yang juga ditulis Ormond McGill, namanya bukunya berjudul Hypnotism and Mysticism of India. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa energi yang dimiliki Mesmer juga dimiliki oleh praktisi-praktisi meditasi India kuno, terutama yang fakir-fakir magic itu. Nah, ketika saya baca itu, saya langsung ingat, wow, berarti ilmu-ilmu Jawa di Jawa agak mirip-mirip orang India kan, ilmu-ilmu Hindu, ilmu-ilmu kuno itu kan. Oh, berarti kalau yang orang-orang India ini ada energi yang mirip dengan Mesmer, praktisi energi Jawa zaman dulu, ilmu-ilmu Jawa kuno, katakanlah ajian-ajian, juga memiliki daya itu. Akhirnya saya combine untuk mencari informasi yang miss ini. Akhirnya saya menarik energinya dengan cara Jawa, tapi saya mentransfernya dengan cara Barat. Baru itu bekerja, dan itulah yang akhirnya membuat saya diundang di seluruh dunia. Kombinasi ya Mas? Iya, kombinasi. Ya. Karena hebatnya Barat, dia pemetaannya jelas. Energi itu mau diarahkan kemana, untuk apa. Cuma mereka listriknya kurang gitu. Oh, tenaganya. Nah, di Indonesia, di Jawa, itu listriknya sangat, ilmu tentang kelistrikan energi itu sangat banyak. Tapi cara makainya gimana, arahnya kemana, itu yang kurang. Makanya di sini kadang ada orang belajar ilmu tanpa manajemen yang bagus malah gila. Oh iya. Ya, banyak itu Mas, sebetulnya orang gagal ilmu. Sebetulnya yang terjadi adalah medan energinya dan jalur energinya belum siap, tapi dipaksa energi dari luar. Itu meledak ya. Iya, dan seringkali kan kalau di sini ya, baik pendekatan Jawa maupun pendekatan ilmu hikmah atau santri itu digebiah uyah gitu, digeneralisasi, baca semalam suntuk, baca ribuan kali. Bagi orang-orang yang sudah sensitif, dia nggak perlu banyak-banyak, bisa overload gitu. Nah, ini zaman dulu nggak ada pemahaman tentang orang sensitif, orang kurang sensitif. Baca semalam suntuk, ya semalam suntuk begitu.
Ini kan kayak orang-orang dulu itu kan istilahnya kalau kita kenal kan tenaga dalam ya Mas. Iya. Nah di videonya Mas Dodi sendiri tuh Mas Ami, kita juga ngeliat kayak misal itu pakai tenaga dalam atau apa. Apakah itu benar tenaga dalam atau konsep tenaga dalam itu seperti apa sih Mas? Iya, jadi yang jelas dari konsep magnetisme dulu, segala sesuatu bisa nyambung kalau satu frekuensi. Makanya ada istilah satu frekuensi Ya, itu ya. tapi kalau satu frekuensi di zaman sekarang kan lebih kayak meledek satu frekuensi karena orang-orang satu ini. Padahal nggak gitu. Iya. Saya juga heran kadang orang bilang gitu, padahal saya keliling dunia itu nggak kenal siapa-siapa tadinya. Saya berangkat juga sendiri gitu. Iya. Nah, yang dimaksud satu frekuensi itu ada energi yang sama sehingga terjadi koneksi. Nah, kalau misalnya orang mau dipengaruhi dari jauh, itu harus energi itu harus masuk, ada energi yang masuk dulu ke orang itu yang sama dengan yang di sini, sehingga terjadi sesuatu. Ada yang nyambung kayak Bluetooth itu. Oh, makanya dipakai teknologi sekarang itu mungkin hampir sama Bluetooth, kayak hampir gitu ya. kayak Bluetooth. Harus ada pairingnya dulu. AirDrop gitu ya mungkin. Ya, sama dan pairing Bluetooth itu walaupun Bluetooth itu sesuatu teknologi yang sifatnya fisik, itu pun kan nggak semua handphone kan. Tertentu. Nah, sama seperti itu. Magnetisme itu seperti itu. Ada walaupun tidak sama tidak sempurna seperti Bluetooth. Nggak semuanya bisa nyambung, tapi fenomena itu bukan berarti nggak ada. Kita kan nggak bisa bilang, oh Bluetooth nggak ada, bohong tuh Bluetooth, kan nggak bisa begitu. Nah, kita makanya ini dalam ilmiah ini kadang seringkali saya ingin sedikit mengajak gitu orang untuk benar-benar kalau memang mau berdasarkan ilmiah, gunakanlah sikap-sikap yang ilmiah. Ilmiah itu terbuka, tidak berasumsi, tapi berdasarkan fakta dan ilmu gitu. Kalau misalnya nggak mungkin begitu, nah kata nggak mungkin begitu itu sebenarnya bukan ilmiah walaupun kelihatannya sangat ilmiah. Dulu salah satu guru saya, Pak Yan Nurindra, pernah berkata, mungkin istilah itu bukan berasal dari Pak Yan sendiri, tapi kata itu sangat berpengaruh bagi saya. Japertuja, jati pertuja. Jangan percaya begitu saja, jangan tidak percaya begitu saja. Berarti tengah-tengah ya Mas? Tengah-tengah, iya. Karena fenomena ini ada. Apa ya pasti kalau orang yang percaya seperti itu gila semua kan enggak gitu. Iya. Terus kayak Pak Harto, kalau kita berbicara tentang energi yang sifatnya hari gini kok masih percaya. Kalau kita bilang begitu, sebenarnya fenomena ini yang orang-orang percaya itu bukan cuma orang-orang yang suka klinik, yang seperti kita lihat sekarang ini, tapi juga ada orang-orang seperti Pak Harto, ada orang-orang seperti Bung Karno. Kenapa mereka melakukan tata cara yang luar biasa dan disiplin? Itu pasti ada alasannya, mereka orang pintar bukan orang bodoh gitu. Gitu. Mereka menghimpun suatu energi. Jadi intinya konsepnya magnetisme itu adalah dari energi, juga berkaitan sama frekuensi, berkaitan sama gelombang. Setiap energi selalu mengandung frekuensi dan vibrasi. Itu mungkin kadang ditangkap orang itu tenaga dalam, misal maaf ya Mas, ini berantem nih, terus orang yang mantap. Gitu. Nah, itu adalah iya kan, sebetulnya itu satu fenomena yang memang bisa terjadi. Sebenarnya gini, orang kan kalau di magnetisme yang biasa, dia hanya bisa mental atau bisa terpengaruh kalau satu frekuensi atau kalau orang itu sensitif sama energi. Kan banyak orang tuh bertanya-tanya, apa benar yang namanya tenaga dalam harus emosi terus mental? Kenapa kok harus emosi gitu kan? Nah, pertama harus diketahui bahwa tenaga dalam, hal-hal yang berbau magnetisme, tenaga dalam itu bekerja bukan cuma karena berdasarkan kesaktian orangnya, tapi berdasarkan hukum alam semesta yang bekerja yang tidak dipahami banyak orang. Jadi, kenapa kok harus emosi? Saya jelasin ya. Manusia itu satu-satunya pelindung itu adalah energi kesadaran. Satu-satunya pelindung dari gangguan dari luar itu adalah energi kesadaran. Energi kesadaran ini hanya aktif ketika orang itu waspada. Ketika waspada ada semacam lingkaran di sini yang melindungi orang itu. Maka dari itu kalau misalnya ada pengobatan, energi atau apa biasanya dikirim malam hari. Pelet dan guna-guna juga dikirim malam hari dengan asumsi orang itu sedang tidur. Karena ketika sedang tidur pelindungnya ini menipis. Sehingga mudah sekali untuk dimasuki energi dari luar. Gitu. Nah, dalam hal yang tenaga dalam tadi,
ada satu cara lagi untuk membuat pelindung ini terbuka. Walaupun orang itu sedang waspada, yaitu ketika orang itu tiba-tiba marah tak terkendali. Ketika seseorang marah tak terkendali, intinya kan nggak sempat mikir kan, karena kalap gitu loh. Bukan marah yang masih terkendali, marah yang bener-bener kayak mungkin preman di pasar ya. Emosi jiwa Iya, lah yang ibaratnya. emosi seperti itu justru yang sasaran empuk tenaga dalam. Karena ketika seperti itu, ininya hilang. Pelapisnya. Iya, karena kesadarannya itu hilang, energi pelindungnya ini hilang untuk sementara. Nah, untuk sesaat itu orang itu menjadi super sensitif terhadap energi. Nah, di saat yang sama orang yang memahami teknik tenaga dalam melakukan pemadatan energi dan ditembakkan ketika si penyaring ini sedang tidak ada. Bleng. Makanya kalau kita nonton film-film zaman dulu mungkin kita juga pernah bertanya-tanya ya. Katanya bisa tuh pukulan jarak jauh tenaga dalam. Ya. Kenapa kok filmnya kok ada perkelahian fisiknya? Kenapa nggak tembak-tembakan terus? Pertanyaannya kan gitu. Karena hal-hal yang penembakan energi seperti itu hanya terjadi di momen tertentu saja. Jadi memang harus diawali dengan fisik. Fisik. Nah, momennya tepat tembak gitu. Dan itu pun kalau momennya tepat tapi dia tidak melakukan tembakan, tidak terjadi apa-apa juga. Makanya keyakinan dan pemahaman tentang pengolahan energinya harus matang dulu. Itu, dan itu yang akhirnya menjadi kadang jadi bahan olok-olok. Masa iya begini. Nah, seringkali orang yang bisa atau pernah mengalami dalam kehidupannya pernah mengalami tapi disuruh meraktekin ke yang kejadian lain tidak bekerja karena kejadiannya tidak sama. Itu intinya memang harus ada marah yang membabi buta itu. Dan kalau yang misalnya di latihan tenaga dalam kok bisa, itu kan bukan marah beneran, mereka memang terlatih. Dulu saya pernah ya berlatih sama orang yang memang terlatih untuk marah. Itu kalau dia membayangkan dirinya jengkel, itu ada pisau di depan bisa ambil beneran. Jadi udah nggak bisa bedain lagi nih marah cuma untuk latihan atau marah untuk beneran. Nah, itu justru bekerja. Tapi ketika orang masih waspada, masih ini, ya itu belum saatnya untuk dilempar. Gitu. Jadi si energi, nah dipadatkannya tuh bagaimana sih? Apakah memang kita membayangkan? Oh, ada tekniknya, ada pengambilan nafasnya, ada memadatkannya ya. Ya ada kayak membuat bola energinya gitu. Cuma kan itu kan lebih kayak untuk yang bela diri. Nah, sedangkan magnetisme yang saya kembangkan lebih untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Lebih untuk membooster bisnis, negosiasi, karena kan energi itu bisa membuat pertimbangan orang berkurang gitu. Walaupun bukan berarti kita memanipulasi ya, kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita jual, kita tawarkan, cuma dengan energi yang pas orang akan lebih klik gitu. Oke, menarik banget sih Om ya. Ya. Berarti itu kalau dari saya mungkin Mas Ami juga ada pertanyaan ya. Kalau dari saya sendiri berarti kaitannya ada yang metafisik ya Mas ya? Ya memang ini metafisik. Nggak kelihatan ya. Bagaimana magnetisme itu bekerja kan karena hukum-hukum metafisik yang ada di alam semesta. Metafisik dalam artian nggak kelihatan secara mata lahir kan? Selain itu metafisik itu ada pengertiannya. Metafisik. Kalau misalnya fisika kan sesuatu yang bersifat fisik. Nah, metafisik itu meta itu di atas fisika. Meta itu di atas. Tetapi sebenarnya memiliki hukum-hukum semesta yang konsisten juga sebagaimana fisika, cuma dia sesuatu yang di atas fisika. Maka dari itu hukum-hukum itu konsisten sehingga metafisika itu bisa diterapkan. Karena kalau nggak konsisten ya berarti kita nggak bisa menerapkan apapun gitu. Pantesan keilmuan dukun kayak persantetan itu terus ada ya. Ya, itu kalau yang bagi mereka itu bukan hanya keyakinan, mereka sudah mencoba itu berkali-kali dan secara empiris ada yang jadi, ada yang enggak. Ya kayak orang lempar lah, ada yang kena, ada yang enggak gitu. Tapi itu ada didukung dengan fenomena, tapi kok buktinya ada yang diteror, dibikin takut dulu. Nah, ketidakstabilan emosi orang yang mau dipengaruhi itu membuat energi kesadarannya jadi menipis. Sehingga mudah untuk dipengaruhi.
Tetapi bukan berarti kita lebih baik nggak usah percaya adanya seperti itu. Kalau kita nggak percaya total, nanti kita nggak waspada dengan keluarga kita. Kalau ada yang mengganggu, nggak ada. Ternyata ada. Jadi konsepnya itu berarti bukan berarti kalau kita nggak percaya itu nggak bakal kejadian ya? Kalau nggak percaya, tapi kebetulan energi kesadarannya lagi tipis, kena. Orang itu misalnya lagi berduka, pokoknya lagi rentan tuh, mau nggak percaya kayak apa, kalau memang dia sensitif, banyak kenanya. Nah justru yang berbahaya adalah orang itu sensitif tapi tidak percaya, itu yang bahaya malah. Dulu pernah ada di kelas saya itu, dia dosen. Pas ketika saya tanya, kenapa Pak ikut pelatihan ini, apakah pernah belajar energi sebelumnya? Dia bilang, belum pernah Pak, makanya saya juga penasaran. Dia yakin banget kalau dia itu nggak sensitif, ternyata sensitif. Dan itu shock sekali. Besoknya nggak berangkat. Saya tanya, wah Pak sayang sekali kok nggak datang sih Pak? Wah ini Pak, alasannya ada aja lah. Tapi saya tahu dia shock sekali. Jadi shock mengetahui ada sesuatu kekuatan yang bisa mempengaruhi dia. Padahal kan tujuan saya kan sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin. Tujuannya kan untuk menyadari lalu antisipasinya gimana gitu. Kalau ini terjadi di luar keinginan kita. Gitu. Terus ada nggak sih Mas hubungannya ya antara kekuatan-kekuatan energi ini, magnetisme, terus frekuensi dan lain-lain itu kaitannya sama dunia klinik perhantuan yang ada di Indonesia gitu? Nah, energi ini kan gini, saya kan memang lebih fokus pada faktualnya, fakta. Kalau kita bilang hantu, ada yang itu akan menjadi perdebatan yang nggak akan selesai. Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Tapi saya bisa bilang nama-nama yang di dunia perhantuan itu kalau disebut ada frekuensinya. Gitu. Ada frekuensinya ada. Misal apa, pocong gitu Mas? Iya, kalau disebut ada itu. Oh iya. Disebut itu ada energi-energi yang bisa secara sistem saraf kita meradar itu, kalau kita sudah disensitifkan itu ada, terasa. Mungkin contohnya kayak misalkan kita bilang kuntilanak misalnya gitu. Nah, kalau kita sebut-sebut terus ada itu. Ada itu bukan karena tersugesti, tapi kalimat itu sudah terekam di alam semesta, di kesadaran kolektif consciousness namanya. Nah, itu kalau disebut alam semestanya paham yang dimaksud adalah makhluk-makhluk itu, dan itu akan disambungkan ke situ. Dikoneksikan. Kayak kita ngeklik berarti ya. Iya. Dan kan energi mengikuti pikiran. Nah, ketika kita menyebut hal-hal yang seperti itu, vibe-nya dari jantung kita itu berubah dan akan merubah medan energi kita. Nah, ketika medan energi kita berubah, suatu jenis energi yang sama akan saling tarik-menarik dengan yang ada di luar. Makanya orang yang ceritanya hantu-hantu terus, sehari-hari ceritanya itu terus, karena dia medan energinya, pembicaranya itu terus. Bukan karena tersugesti tapi loh ya. Tersugesti kan kesannya cuma internal, tapi kalau ini ada efek eksternalnya. Cuma saya tidak terlalu banyak bicara tentang yang sifatnya itu debatable ya, karena saya lebih fokus pada faktualnya. Jadi coba kita rasakan bersama kalau menyebut ini rasanya apa di kelas gitu. Dan setelah keluar dari kelas juga mereka tiba-tiba kadang merasakan sendiri, oh iya ya, ngelewatin tempat seperti ini kok rasanya gini, ngelewatin tempat ibadah kok ada rasa teduhnya. Saya sendiri sejak saya bisa merasakan energi dengan jelas, saya jadi respect terhadap semua keyakinan. Karena kok lewat gereja kok teduh, lewat pura kok juga ada kesejukan. Oh ternyata semua itu ada. Jadi akhirnya ya sudahlah, masing-masing tinggal kita cocoknya yang mana gitu. Ke masjid yang yang memang bangunan kuno terutama, itu juga rasanya lain sama masjid baru lain gitu. Gitu. Jadi ternyata semua itu ada rekamannya, energinya ada. Ini berkaitan dengan rekaman nih yang sering kita bahas ya Mas Ami. Residual energi dan residual memori Mas. Ya itu kan energi bekas pakai sebenarnya kan. Yang tertinggal. Ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta energi itu. Nah gini, memahaminya sebenarnya dari sini dulu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini jika diuraikan ujung-ujungnya adalah energi. Ada atom, ada quark ya yang paling kecil. Tapi quark ternyata terbangun dari sesuatu yang tidak terlihat. Kita bisa bilang itu energi. Nah kebalikannya, energi yang dipadatkan ujung-ujungnya adalah materi. Gitu. Nah
energi ini sifatnya, jadi setiap benda ini memiliki adalah energi dan dia dikelilingi oleh medan energi halus yang mengelilingi. Medan energi halus yang mengelilingi. Nah, ini nih energi ini sifatnya nggak bisa musnah, dia hanya bisa berubah bentuk. Hukum kekekalan energi ya. Dan benda-benda tertentu seperti kayu, lalu benda-benda yang bersifat logam, terutama logam mulia, batu-batuan juga, dia mampu menyerap dan merekam energi yang berinteraksi dengan benda itu. Misalnya ada terjadi suatu kejadian di rumah kuno, piano, tempat-tempat, nah itu dia merekam banget tuh. Patung. Ya itu yang jadi residual energi itu tadi. Dan dia merekam, tidak hanya merekam energi zaman dulunya, tapi merekam semua yang terkait dengan itu. Satu perangkat ya? Iya, satu perangkat itu. Yang misalnya dulu ada misalnya terjadi pembunuhan di satu tempat, nah itu kerekam sehantu-hantunya. Iya kan, benar. Kerekam semua gitu. Gitu. Dan itu bisa berdampak kurang baik gitu. Makanya kalau di Bali hal-hal seperti itu kan, Jawa juga sebenarnya kayak ada ruatan bersihin lokasi bekas kecelakaan. Tujuannya supaya tidak menciptakan medan energi yang sama sehingga terjadi law of attraction tanpa sengaja kecelakaan terus di suatu jalanan. Itu kan. Nah itu kadang fungsinya magnetisme itu untuk membersihkan itu. Jadi dibilang memperbaharui, benar berarti dengan cara meruat atau dengan cara melepaskan ikatan-ikatan energi yang menempel di suatu tempat. Pasti modelnya kayak ikatan atom ion itu ya mas, kalau kimia itu ya. Jadi dia yang gini mungkin agak renggang, jadi nggak narik lagi gitu. Dan ya. bisa mungkin ibarat ada pengaitnya lepas. Lepas ya. Walaupun tuh masih ada di situ tapi dia tidak sering lama-lama bisa pasif dia. Dol gitu ya. Iya, Nggak muter terus hari gitu. Nggak aktif gitu. Akhirnya residual yang ada itu yang positif. Karena kan ada energi lain yang menumpuk. Ketika ada air, misalnya kayak ruatan itu kan ada air bunga. Iya. Dia ada energi pembersihnya, ada yang magnetis juga, disiramkan ke situ, akhirnya ya kayak dicuci lah. Netral, iya. Tapi berarti tetap bisa ya, tetap bisa diulik lah, misalkan si residual di suatu tempat ini tempatnya angker banget misalkan bekas kecelakaan tadi, terus udah sering diruat. Nah itu kemungkinan kita bisa masuk merasakan energi negatif atau energi. Ya kalau dipanggil ya bisa terasa lagi karena ada jejak energinya di situ. Oh, jejak rekam. Sekalinya ada pernah dilalui suatu energi, sesuatu itu ada kaitan dengan energi itu. Sekali aja pernah terjadi suatu. Itu prinsip dari inisiasi seperti itu. Orang kalau diisi atau apa itu dikasih jejak energinya sehingga orang itu bisa mengakses sendiri. Karena dikasih jalan, memang gitu. Makanya orang udah pernah kesurupan. Ya kesurupan lagi gampang gitu. Ya, karena udah ada jejaknya. Karena udah ada jejak energinya. Kalau konsep ini mas, kerasukan, mediumisasi atau kesurupan itu secara itu gimana mas? Jadi kesurupan atau kemasukan itu ada beberapa jenis. Kesurupan total dan kesurupan sebagian. Kenapa? Karena ada orang, misalnya kayak saya ya, saya mau kemasukan besarnya seperti apa, kesadaran saya masih 20% masih aktif. Maksudnya nggak yang total terus saya nggak tahu ngomong apa tadi gitu. Walaupun mungkin sudah apa misalnya emosional sekali bisa nggak terkontrol juga, tetapi masih ada yang kesadaran saya yang menyaksikan itu masih ada. Karena tipe saya begitu. Tapi ada orang yang ketika kemasukan energi dia sangat sensitif sekali dan benar-benar geser energi kesadarannya, geser total. Jadi dia nggak tersisa di sini, tapi geser. Nah kalau geser maka orang itu akan kesurupan secara total, kesadarannya berganti dengan energi yang masuk. Gitu. Nah orang yang yang kesadarannya total, yang maksudnya masih ada tersisa tadi, itu jarang. Biasanya hanya orang-orang yang di bawah angka 8 ataupun di bawah energi Saturnus. Apa itu? Misalnya orang lahirnya hari Sabtu, kan setiap hari kan ada pengaruh energinya. Hari Minggu itu matahari, makanya Sunday itu hari matahari. Terus hari Senin itu Monday itu moon, bulan. Terus hari Selasa itu Mars. Hari ketiga Merkurius.
hari Rabu Merkurius, hari Kamis ini Jupiter, dan hari Jumat Venus gitu. Nah, setiap energi ini beda-beda. Nah, hari Sabtu itu Saturnus. Orang yang lahirnya hari Sabtu dia dapat frekuensinya Saturnus. Nah, Saturnus ini membuat orang lebih sibuk dengan energinya sendiri. Sehingga kayak saya sebenarnya bukan tipe orang yang sangat sensitif. Cuma karena saking ngulik-nguliknya sering banget akhirnya lumayan sensitif. Ada gitu. jejaknya tadi. Ada jejaknya tadi itu dengan effort gitu. Nah, bagi orang-orang yang dia tidak ada Saturnusnya sama sekali, yaitu yang tidak ada angka 8-nya ketika tanggal lahir tuh, misalnya 28 Agustus, nah itu kan 88 gitu kan. Nah, yang nggak banyak angka 8-nya itu relatif dia kesadarannya bisa pergi total. Ketika kemasukan energi bisa total. Nah, di antara planet-planet yang tadi banyak saya sebutkan, Saturnus itu cuma sekitar dari 1 dari 9, 1/9-nya. Artinya apa? Kebanyakan orang lebih banyak yang lebih mudah kesurupan daripada yang tidak. Tapi ada yang masih bisa pakai akal sehat sehingga tidak kesurupan gitu. Makanya kalau kesurupan massal itu terjadi memang ada beneran. Nah, bagaimana proses terjadinya sekarang? Proses terjadinya itu awal mulanya dari magnetisme. Awal mula kesurupan itu dari magnetisme. Jadi gini, ini nih saya jelasin secara singkat. Ketika seseorang berpikir yang kurang positif, misalnya ya dan biasanya kalau kesurupan massal itu hanya terjadi di tempat yang orangnya itu saja setiap harinya. Bukan orang acak random di bioskop kesurupan massal, nggak ada. Pasti dia bisa di pabrik, sekolah yang memang dia ada interaksi energi. Nah, pertama, kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena sama orang-orang yang berinteraksi ada namanya kabel energi yang terjalin. Jadi, setiap kita punya kenalan sama orang, itu tercipta yang namanya tali karma, tali energi lah. Semakin akrab ya, semakin kencang nih tali ini. Nah, ketika suatu orang misalnya di suatu area ya, misalnya kayak pabrik atau apa ya, kesurupan massal ya, awal mulanya itu cuma salah satu, stimulatornya itu satu. Pancernya lah ya sebetulnya. Ya. Dia berpikir sangat negatif, mungkin toh ada masalah rumah tangga, ada masalah uang atau apa, masalah ekonomi. Nah, dia berpikir. Nah, ketika berpikir saja belum terjadi. Ketika sampai ke level perasaan ini bergetar jantung ini. Ketika jantung bergetar, dia akan menggetarkan medan energi kita. Medan energi orang itu maksudnya. Medan energi. Misalnya orangnya berpikir negatif, akhirnya merasa kurang positif kan, merasa kurang positif ini bergetar, menggetarkan medan energinya orang itu sendiri. Akhirnya getaran medan energi orang itu sama dengan apa yang dirasakan. Nah, di level ini suatu medan energi yang terbentuk akan menarik energi yang sama. Nah, disitulah mulai menarik kenegatifan. Kalau misalnya di lingkungan situ ada kebetulan mungkin kesadaran yang rendah, emosi yang penuh kemarahan, kecapean atau enggak? Bukan, kemarahan yang sifatnya mungkin entitas gaib atau mungkin iya. Bisa entitas gaib, bisa residu-residu dari semuanya itu nanti langsung ngumpul ke magnetis tadi kan, ngumpul kayak law of attraction tapi negatif. Ngumpul tek ini membesar. Misalnya tadinya kenegatifannya 100 jadi 110, 115, 120. Nah, ini membesar terus. Kan ada orang-orang di sekitarnya. Ya sama kayak misalnya sekarang saya bawa energi yang agak-agak ngantuk, hawanya jadi ada ngantuk-ngantuknya gitu ya, kayak gitu. Nah, terus ini menyebar gini. Akhirnya orang yang lain tuh merasa terdorong untuk meluap emosinya. Nanti gitu itu. Nah, ketika ada yang sensitif banget terus teriak kayak semacam histeria, kaget kan yang lain. Nah, kaget ini filter tadi hilang, langsung. Kenapa kok saya tahu? Karena ketika saya memagnetis banyak orang, saya menggunakan cara yang sama tapi tidak ada emosi negatif. Domino efek ya. Domino efek ya. Jadi saya misalnya kalau di kelas tuh ngambil energi, saya tebar sampai semuanya terradiasi, lalu saya picu sehingga nyetrum ya.
gitu. Konsepnya sama seperti itu. Nah, sebenarnya di kehidupan sehari-hari ini kan ekstrimnya. Kehidupan sehari-hari itu law of attraction terjadi ya karena itu. Orang yang happy ketemu yang happy, ketemu yang happy lagi. Yang susah ketemu yang susah lagi, masalah lagi gitu. Seperti itu. Nah, sebelum nanya tips and trick nih mengenai gimana caranya supaya kita tetap stabil, terhindar dari hal negatif. Aku ada satu pertanyaan lagi yang kepo, ya mungkin teman-teman juga mempertanyakan ini. Gimana sih, Mas, cara membedakan itu real energi? Iya. Dan itu hanya sugesti atau prasangka aja? Sebenarnya kalau tadi dari yang kesurupan tadi ya, awal mulanya kan itu dia cuma pikiran negatif, itu sebenarnya stres aja itu kan gitu kan katanya. Lah, tapi manusia itu holistik dan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara pikiran, vibrasi jantung, medan energi ke jantung, ke pikiran juga ada kaitan yang misalnya gini nih, orang baik-baik saja dikirimi energi yang kurang positif. Itu dalam beberapa menit bisa, kalau dia sensitif bisa kok jadi awalnya kok nggak enak ya gitu. Terus akhirnya dari sini jadi ke sini. Jadi yang awal mulanya psikologis bisa memicu kejadian yang real. Jadi kalau kita merasa ketemu orang vibe-nya positif atau negatif itu mungkin real. Tapi ciri-cirinya gini. Kalau kita berpikir dulu, misalnya kita ngelihat orang nih, ini orang wajahnya gini, sorot matanya gini, nah itu kita menilai kan. Ketika kita menilai itu bisa jadi hanyalah internal kita. Tapi kalau kita nggak nilai apa-apa, tiba-tiba terasa, kita nggak nilai nih, kita terasa aja, kayak mendapat pesan, informasi, itu murni dari energi itu. Jadi sama kayak tadi pas di belakang diliatin orang, kita kan nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada cermin, nggak ada suara, nggak ada apa, kayak itu kan gitu. Jadi kalau semua dimulai dari pikiran, berarti kemungkinan itu adalah pemikiran atau sugesti ya. Tapi ketika tiba-tiba dan itu apa ya, kayak kalau bahasa Sundanya kretek hati lah, pokoknya ada sesuatu di hati itu kayak menyatakan ini sesuatu. Ya makanya kayak firasat kayak apa itu kan ketika kita nggak waspada tiba-tiba kok ada rasa apa ya gitu. Ini kaitannya kan tadi bisa sesuatu hal yang berpengaruh ya Mas ya. Iya. Mungkin trik atau tips nih yang kita dengarkan selama ini kalau hal-hal kayak gini disalahgunakan, misal contohnya untuk gendam Mas. Nah, bagaimana misalkan kita orang awam biasa nih biar terhindar dari trik hipnotis atau sebenarnya sih kalau orang negatif. Jawa zaman dulu ada kata-kata eling lan waspada. Ya memang itu. Karena ketika ini terbuka ya sudah. Misal gini, terus ATM-nya dikasih semua gitu kan? Ya karena kan kaget gitu itu loh Mas satunya. Atau enggak ya hipnotis lewat telepon itu gimana? Dan kalau hipnotis makanya ada beda. Tapi memang biasa energi dan hipnotis bisa saling bekerja sama. Energi kan untuk mengacaukan vibe-nya kan. Sehingga pertimbangan pikiran sadarnya juga kacau kan. Nah, kalau hipnotis tuh hipnotis yang bukan hipnotis sebenarnya, itu lebih ke memanfaatkan kepanikan orang. Nggak sempat mikir kan. Nah, nggak sempat mikir bahwa sadarnya aktif, disuruh ini cepetan transfer. Nanti kalau enggak anak Anda ditahan misalnya kayak gitu. Cepetan transfer om. Transfer energi aja. Oh itu. Jangan dong. Enggaknya agak naik lagi. Oh iya. Oh, jadi emang sih ya kalau misalkan contoh kasus misalkan kayak gendam di jalan itu pun memanfaatkan kepanikan, kaget tadi ya. Intinya kan dia butuh celah supaya orang itu tidak bisa berpikir. Nah, orang makanya kadang ngirain itu hipnotis. Padahal di saat yang sama ketika dia nggak sempat mikir, energi masuk. Nah, energi masuk kalau untuk orang-orang yang tipenya adalah tidak ada pikiran kritis yang bertahan, maka filternya kan kebuka total. Nah, ini kesadaran geser. Ketika kesadaran geser, energi itu masuk menduplikasi gaya kesadarannya orang itu, sehingga ketika diperintah sebenarnya yang diperintah energi kesadaran yang baru yang masuk itu. Ibaratnya kayak ada sosok energi yang masuk nih, udah kan ya udah berarti bekerja sama yang memasukkan itu, soalnya dibawa sama seorang yang masukin itu. Iya gitu. Oke, menarik. Masih banyak sih sebenarnya pertanyaanku sih sebenarnya. Mas ada pertanyaan terakhir. Apa tuh?
apa ya? Berarti entitas-entitas itu pun kalau kita sampaikan itu energi ya Mas ya. Kemudian mereka bisa menyerupakan satu hal apa? Energi yang membaca memiliki pikiran kesadaran. Energi yang memiliki kesadaran. Makanya saya kalau bilang hantu, bilang ini pasti nggak akan ada selesainya, debatable banget gitu. Tapi yang jelas nama-nama itu kalau disebut ada frekuensinya dan dengan cara tertentu bisa dirasakan di sistem saraf kita. Merinding itu salah satunya. Ya salah satunya itu, terus juga kepala berat, pusing, hal-hal seperti itu. Iya. Mas Ami mungkin ada. Oh iya, tadi sempet ini mungkin dimasukkan ke bagian mananya. Tadi tentang pelarisan. Oh iya. Ya. Pelaris, Kenapa itu kemudian orang datang pengen makan itu terus gitu? Mas? Ya, itu gini. Ini pernah terjadi juga pada saya pas awal-awal saya belajar. Saya jadi sensitif banget. Terus saya makan di satu warung. Iya. Nah, ini kok pas lagi makan ini terasa pusing ya. Tapi pusingnya dari sini nih, kayak neken terus. Jadi bukan lihat dulu ya. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya karena terpengaruh karena lihat dulu bisa jadi itu sugesti. Ini kok pusing terus. Nah, akhirnya karena pusing, saya mencari sumbernya apa sih yang bikin pusing gitu ya. Pas saya lihat ternyata ada semacam kain putih dibungkus, ditaruh di atas pintu. Oh, buhul ya. Nah, loh, ternyata kalau di orang sini sih bilangnya nggak buhul apalah gitu. Butelan. Nah, terus sudah begitu ternyata yang saya rasakan ketika saya pulang rasanya pingin balik ke tempat itu. Nah, terus akhirnya saya cari apa sebenarnya fenomena di balik itu. Ternyata gini, cara kerjanya adalah master energinya ada di benda itu yang dipasang tadi itu. Iya. Ketika orang masuk, energinya masuk ke medan energi orang yang medan energi kita, pembelinya. Medan energi orang yang masuk ke warung itu terkontaminasi energi dari yang dipasang di atas pintu itu. Akhirnya ketika mereka duduk itu sebenarnya sudah bukan tercemar ya, terkontaminasi terpapar energi itu. Ketika mereka pulang, energi ini masih dibawa pulang nih. Nah, hukum energi langsung bekerja, hukum energi alam semesta bekerja. Suatu jenis energi yang sama akan saling tarik menarik, dan energi yang lebih besar menarik yang lebih kecil. Nah, tadi kan terpapar kan cuma sedikit, lebih besarnya kan di warung itu. Maka yang di warung itu akan menarik medan energinya orang yang tadi terpapar itu untuk kembali, rasanya jadi ingin kembali karena rasanya lebih komplit ketika energi itu menyatu. Ada talinya lah ya. Ada talinya. Tali karma tadi itu ya. Sebenarnya talinya itu tercipta karena gini, ketika energi itu sudah masuk ke orang itu terpapar tadi, walaupun jaraknya jauh sekali, energi yang sama akan saling tarik menarik, satu frekuensi. Gitu. Dan energi yang lebih besar akan menarik yang lebih lemah. Akhirnya ketemu lagi. Oh. Itu walaupun bisa dijelaskan secara fisika nih, bungkus nggak enak gitu ya Mas ya. Kenapa? Kalau bungkus makanan terus dibawa pulang rasanya beda. Oh, berarti ya radiasinya cuma disetel di situ, Setel wifi-nya. Berarti ini melemah ya. Berarti nggak dipasang di makanannya, tapi cuma dipasang di situnya. Di covernya aja. Iya. Center box. Tapi itu nyata kok, itu nyata. Iya. Masa Nah, pelet gitu ya. oh iya, pelet jelas nyata. Saya yakin banget itu nyata. Karena ada beberapa pengalaman, bukan saya, tapi maksudnya beberapa fenomena yang saya amati itu ada. Nah, sebelum ini kita closing ya Om ya. Iya. Aku mau nanya, nih Mas Dodi kenapa sih belajar ilmu magnetisme ini? Iya, motivasinya kalau apa? Motivasinya. Ya, dulu kan dari kecil saya tuh memang ada ketertarikan terhadap hal-hal yang berbau metafisika. Saya nggak tahu kenapa, tapi tadi saya udah cerita ya. Iya, jadi pas kecil tuh saya pernah ketemu anak yang kayaknya kasihan banget sendirian, nggak diajak temennya main, saya kasih permen. Tahu-tahu anak itu nggak ada. Pas ketemu lagi sama anak itu, saya kasih permen lagi, saya jadi tanya, rumahmu di mana sih sebenarnya, kok kamu kok di sini, nggak pernah diajak teman-teman yang lain. Oh, rumahku di situ. Gitu. Nah, pas lagi kita asik-asik ngobrol gitu, anak yang lagi rame bermain itu tiba-tiba hening banget. Nah, pas hening itu loh, kok hening? Terus saya tanya, anak-anak tadi kemana gitu. Mungkin kita keasikan ngobrol jadi kita nggak tahu. Nah, itu agak mengintimidasi saya, jadi agak takut. Nah, akhirnya karena agak takut saya ngobrol lagi, suasana lebih cair. Akhirnya
dia ngajak yuk main yuk ke sana. Tadi saya hampir nggak mau, tapi terus akhirnya kita ke sana. Nah pas ke sana itu saya masih agak ragu, masa iya sih ada rumah di situ, karena di dekat situ itu memang nggak ada rumah setahu saya gitu. Tapi ada itu ada bambu-bambu panjang, terus akhirnya ada rumah di situ. Cuma pas ngelihat rumah itu nyata, tapi seperti ada kayak gas kalau kita ngisi bensin ya kayak gitu. Tapi ada gitu loh. Akhirnya saya masuk situ, ketemu kakaknya cewek, itu kan anaknya cowok tuh. Kak ini ada temenku, terus bu ini ada temennya, terus dikenalin, terus dibikinin air dibikinin teh. Ibunya bilang ini bikinin teh hangat gitu. Nah saya minum itu. Nah waktu itu saya nggak tahu itu bukan iya itu saya nggak tahu. Nah saya minum, itu saya merasakan itu sebagai teh yang ternikmat di dunia lah. Enak banget memang, tehnya itu enak banget, teh manis hangat itu saya ingat tehnya ya pakai gelas-gelas itu. Nah pas udah itu ada adzan kan, saya udah sana udah sore pasti dicariin orang tua, terus kita pulang. Nah kita pulang, saya pulang dianterin anaknya itu pulang, cerita ke rumah kan, mah saya ada teman baru rumahnya di situ, kayaknya nggak ada rumah di situ. Saya masih nggak percaya, terus ditanyakan ada asisten rumah tangga, ditanya yang memang orang situ, nggak ada. Wah saya tidur tuh nggak bisa tidur. Nah terus beberapa hari itu takut banget, cuma di hari ketiga pas tidur siang, mama ngajak saya tidur siang, saya nggak bisa tidur, diam-diam saya ngelihat ke sana lagi, pengen tahu apa bener sih nggak ada rumah. Ternyata pas ke sana tuh bambu-bambunya ada, mana ini rumahnya, nggak ada. Lari, habis itu bertahun-tahun saya nggak berani lihat tempat itu. Sampai saya itu awal TK lah. Nah itu sampai SD ada ngaji Iqra, itu kan dekat musola kecil. Nah pas di situ anak-anak ngaji Iqra udah kelas 2 kelas 3 SD, saya ngajakin anak-anak yuk lihat ada apa sih di situ gitu kan. Ternyata cuma ya mungkin udah beda, udah bertahun-tahun ya, orang nanemi singkong, terus ke sana dikit ternyata kali, terus diperkirakan yang saya jalan jauh itu ada batu besar banget. Bener ini, benar-benar nyata ini. Nah tapi sejak itu kan saya takut, jadi kalau pulang malam tuh SMA naik motor nggak mau ngelihat sisi yang sini kan. Nah tapi entah karena pengalaman itu atau bukan, tapi yang jelas sejak saya minum itu tuh saya ada rasa ketertarikan yang tinggi banget terhadap hal-hal seperti itu. Minum teh. Jadi mungkin Mas Dodi pingin minum teh lagi ya dengan rasa yang sama tadi. Punya teh ibu. Tapi itu bentuk sosoknya manusia. Iya, saya kan nggak tahu kalau itu bukan orang. Baju-bajunya barang, Mas. Bentuk manusia. Iya, kayak anak-anak biasa. Oh, bahasanya ya bahasa keseharian gitu. Bahasa Indonesia biasa. Karena saya kan dulu kan anak di desa tapi nggak bisa bahasa Jawanya. Saya pakai bahasa Indonesia biasa. Ya saya nggak bisa bilang itu orang atau bukan, tetapi yang jelas setelah itu nggak ada lagi anak itu. Menarik tuh. Ternyata ini kuncinya adalah minum teh itu. Awal mulanya itu. Iya. Oke. Iya. Panjang banget. Iya. Ini santai tapi berat. Santai tapi ilmu baru soal energi sih. Jadi mungkin juga disclaimer ya, nggak semua yang bisa dilihat itu dikategorikan halus, schizo gitu ya. Terus sebenarnya ada juga sih yang kayak gitu, karena kita ngikuti hukum kekekalan energi lah. Energi itu tidak bisa musnah, hanya berubah bentuk. Tidak bisa diciptakan berubah bentuk gitu. Itu sih paling Mas, bahwa ada gitu seperti itu. Termasuk kerasukan, kesurupan, mediumisasi, konsep-konsepnya secara metafisika itu seperti itu gitu. Iya. Jadi intinya ya belum tentu yang nggak kelihatan itu nggak ada ya. Ya ibarat kata kayak kita transfer uang juga nggak kelihatan. Iya. Nggak jalan uangnya gitu di sini gitu. Iya. Misal dari sini HP ini mindah ini kita nggak tahu ada uangnya kayak download gini. Kalau saya boleh tambahin gini, sebetulnya kita hidup di dunia ini, di bumi ini aja, itu sudah ajaib, cuma kita nggak sadar. Kita kan bumi katakanlah semacam batu lah ya, batu yang melayang di angkasa dengan memuat jutaan miliaran orang, dan kita hidup di dalamnya, nggak ada jalan ke tempat lain. Cuma karena ini terlalu besar kita nggak sadar.
Coba kalau misalnya bumi itu hanya seukuran lapangan bola saja, kita ngelihat ternyata kita tuh sedang melayang di angkasa. Nah itu baru sadar kalau sebenarnya kita itu hidup di tempat yang sangat aneh sebenarnya. Termasuk ini medan magnet terbesar ya Mas ya yang kita pijak ini ya. Ya ini bumi ini. Gravitasi ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mas Terima Dodi kasih ya atas kehadirannya. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya juga. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih. untuk Mas Amai dan Ya, teman-teman Mas Amai, terima kasih. teman-teman yang bertugas pada kesempatan kali ini gitu, dan kurang lebihnya dari kita mohon maaf Mas kalau ada yang Kalau ada Enggak, salah kata lah Saya ya. salah- malah senang lagi. ini habis seperti ini langsung cerah lagi ya, kayak awalnya itu buka tadi itu gak ditekan ya. Oh gini, tapi saya lawan tak style pas gitu loh Mas, nggak Iya. kesini juga nggak kesini gitu. Tuh, ternyata ya memang luar biasa sekali, dan tadi juga dijelaskan oleh Mas Magic Dodi ya bahwa di ruang yang tertutup itu tentunya memantul gitu energi yang dibicarakan itu. Memang saya ngerasa ya sih Mas Ami gitu. Bagi saya Sama kayak kalau di bis kota, makanya kan Iya. kriminal itu di bis siapa itu, karena ada potensi energi yang memantul. memantul angkutan umum yang tertutup ya Mas ya, terutama ya. Oke, kita Iya. ucapkan terima kasih untuk Sobat Jabanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan jangan lupa tetap dukung channel Obrolan Santai dan Kisah Tanah Jawa. Kita Mas Dodi juga ada channel. Iya, Magis Dodi. Magis Cari Dodi. aja Magis Dodi, baik Ya. TikTok, Instagram, maupun YouTube. YouTube, Semuanya ya. Magis Dodi. Magis Dodi dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin. Dan tinggalkan ketik masukan dan saran yang di kolom komentar. Kita tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinargan rahayu saku dumadi.